Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinao PC. Tadi malam tuh ada salah satu viewer channel Sinao PC yang dia sempat DM aku lewat IG, dan waktu itu dia tadi malam tanya mengenai, "Bang, gimana cara kita bisa nambah VRAM pada IGP di laptop kita?" Yang waktu itu dia pakai laptop dari Ryzen 5 7530U yang dia masih pakai IGP dari Radeon Vega. Nah, dia itu tanya bagaimana cara kita bisa nambah VRAM-nya supaya bisa dipakai untuk bermain game. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu apa sih itu sebenarnya share memory. Jadi seperti namanya share memory, ya dia adalah pembagian memori. Jadi memori utama kalian itu akan dibagi sebagian untuk IGP ataupun juga ya grafis onboard bawaan laptop ataupun bawaan prosesor kalian. Misalkan kalian pakai Ryzen, ya misalkan ada Radeon Vega ataupun juga RDNA yang mobile, ataupun juga kalau misalkan kalian pakai Intel, ya kalian akan pakai grafis dari Intel UHD ataupun juga Intel Iris. Nah, cara kerjanya antara kedua IGP tadi itu sama. Jadi dia akan mengambil resource RAM itu dari RAM utama kalian. Itulah cara kerja dari share memory. Misalkan RAM utama kalian itu adalah 16 GB, maka share memory ini akan memotong RAM utama kalian. Misalkan akan dipotong 256 MB ataupun juga 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, ataupun juga kadang bisa dibagi sampai 8 GB. Nah, kali ini aku mau coba buktiin ke teman-teman semua bahwa cara kerja dari VRAM itu dia akan mengambil RAM dari resource utama kalian, dari memori RAM utama kalian itu secara auto. Jadi kalian sebetulnya itu nggak perlu ngotak-ngatik settingan VRAM misalkan pada BIOS kalian, kalau misalkan kalian hanya pakai IGP bawaan prosesor kalian aja. Nah, kali ini kita akan coba sedikit demo. Kita pakai PC yang ada di belakang sekarang ini, dan kita langsung aja di sini kita masuk ke tampilan BIOSnya. Di sini kita pakai Intel Gen 12 IT 12100 yang artinya dia punya IGP dari Intel UHD 730. Di sini kita jalan di Speed XMP untuk RAM-nya, dan di sini kita pakai motherboard dari MSI H610 ya. Jadi langsung aja di sini kita langsung masuk ke pengaturan untuk mengatur seberapa sih mengenai share memory yang bisa kita alokasikan ke IGP Intel UHD kita. Mengenai share memorinya itu terbatas banget, yaitu minimal dari 32 MB dan maksimal itu ada di 160 MB. Kita nggak bisa atur untuk share memorinya itu lebih besar dari ini. Jadi kita pakai secara default aja, yaitu sebesar 40 MB. Tapi tenang aja, saat kita masuk ke Windows, di sini kita coba tes pakai Task Manager, kita coba cek kira-kira berapa sih share memory yang diberikan ke GPU Intel UHD kita. Nah, kalau kita bisa lihat di sini share memorinya itu terbaca sekitaran 0,8 GB atau ya kita bisa katakan 800 MB itu diambil dari memori utama kalian. Nah, kalau kita coba cek pakai GPU Z, di sini Intel UHD 730 itu enggak ada memory size-nya ya, karena emang dia nggak punya memori tersendiri, dia sistemnya adalah share memory. Di sini kita nggak bisa nemu memory size-nya berapa. Tapi kalau kita masuk ke tab sensor, nah di sini kita baru bisa ngelihat seberapa sih VRAM yang dipakai ataupun juga share memory yang dipakai oleh Intel UHD 730. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia kepakai sekitaran 883 MB. Sekarang kita akan coba untuk bermain beberapa game. Di sini kita mau coba main game Watch Dogs 2, kemudian juga kita pakai Horizon Zero Dawn, dan yang terakhir kita akan coba pakai game Control yang ini katanya sih emang sangat berat di segi VRAM-nya. Jadi dia bener-bener nguras banget dari segi VRAM-nya. Kita akan coba cek. Nah, pertama kita main dulu di Watch Dogs 2. Di sini kita bisa lihat pas dia loading game itu dia sekitaran mengambil sekitar 1,2 GB. Pas kita coba pengaturan gamenya ke preset 1080 dengan grafik low, di sini bisa kita lihat kalau IGP-nya itu mengambil VRAM sampai 2,1 GB. Di sini kita bisa lihat seberapa kenaikan dari VRAM-nya. Nah, sekarang kalau kita coba nih pakai settingan atau grafis yang high, VRAM yang diambil dari memori RAM utama kita itu bahkan bisa sampai 2,6 GB, ya hampir 2,6 GB.
walaupun di awal-awal memang ada sebuah ya peringatan notis gitu yang emang memori VRAM kita itu kurang, karena secara otomatis ya memang terdetek hanya misalkan 128 MB aja, tapi saat kita masuk ke dalam in-game-nya dia akan mengambil ataupun mengalokasikan VRAM-nya sesuai yang dibutuhkan dan itu diambil dari memori RAM utama kalian. Nah, sekarang kita masuk ke game yang lebih berat lagi di sini. Ya, sama di awal sebelum kita main kita dapat sebuah notis bahwa VRAM yang dibutuhkan untuk memainkan game Horizon Zero Dawn adalah 3 GB. Tapi apa peduli, kita langsung yes aja, kita masuk ke loading gamenya. Ya, di sini bahkan di dalam loading game di main menunya aja ini kita bisa menghabiskan ataupun mengalokasikan sekitar 3,4 GB VRAM. Dan kalau kita coba main di resolusi 1080p dengan preset yang low semua dan juga kita nggak nyalain ada FSR apapun segala karena ini hanya pakai Intel UHD dengan settingan low, kita coba jalanin benchmarknya. Di sini kita bisa lihat kalau alokasi VRAM yang diambil dari memori utama kalian itu benar-benar dikuras banget. Di sini sampai bahkan 6,6 GB VRAM yang diambil dari memori RAM utama kalian. Dan terakhir kita akan coba pakai game Control yang ini benar-benar sangat haus banget akan memori VRAM. Di sini kita coba lihat pas di main menunya dia nyedot sampai 1,4 GB VRAM. Kemudian in gamenya di sini kita pakai resolusi 1080p dengan preset low. Ya, di sini ternyata VRAM yang diambil itu hanya maksimum sekitaran 3,8 GB aja. Walaupun yang diambil sekarang 3,8 GB aja, tapi tentunya di sini kita dapetin sebuah pengalaman bermain yang ini sangat-sangat buruk sekali karena kita dapetin FPS yang bahkan sangat-sangat kecil sekali dan juga dengan frame time yang sangat besar sekali delaynya. Jadi ini kita inputin, misalkan kita input dari keyboard ataupun dari mouse pun ini sangat-sangat lemot banget delaynya. Dan di sini kita nggak akan bicara mengenai FPS, di sini kita akan berbicara mengenai VRAM-nya aja. Bahkan di sini dia fluktuatif bahkan sampai 3,8 GB di scene apapun juga sama-sama kelihatan sangat berat banget di sini. Dan kalau kita coba pakai high pun ya ini juga bakal sama aja, akan semakin turun FPS-nya. Dan ternyata dari segi penggunaan VRAM-nya itu nggak jauh berbeda, hanya diambil 3,8 GB aja. Dan ini adalah kasus kalau kita cuma pakai dari IGP bawaan yang kali ini adalah Intel UHD 730. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama itu adalah di sini aku udah bisa membuktiin pada teman-teman semua bahwa VRAM yang menggunakan sistem share memory yang dipakai pada IGP misalkan pada Ryzen Vega ataupun juga Intel UHD ataupun juga AMD Radeon RDNA yang mobile gitu, yang itu udah integrated dalam sebuah CPU Ryzen kalian, misalkan kalian pakai Ryzen 8000 series ataupun juga 7000 series, dan itu settingan share memorinya itu akan otomatis berjalan secara auto gitu teman-teman, nggak perlu otak atik lagi mengenai settingan VRAM-nya. Misalkan teman-teman ingin main game dan misalkan ada sebuah notis yang mengindikasikan kalau VRAM kalian itu kurang, ya kalian nggak usah peduliin, kalian bisa langsung yes aja, kalian bisa langsung main, kalian masih bisa mainin game yang ingin kalian mainkan. Namun dengan catatan adalah ya FPS yang didapatkan itu mungkin gak akan playable dan juga tergantung dengan seberapa kenceng dari IGP kalian juga. Dan kebutuhan akan VRAM-nya itu akan naik ataupun juga akan turun, itu juga fluktuatif tergantung dari workload masing-masing game yang teman-teman mainkan. Misalkan nanti kita pakai Watch Dogs 2 dia ngambil sampai 2,4 GB, tapi kalau kita coba main di Horizon Zero Dawn dia sampai ambil VRAM 6,6 GB, ataupun juga saat kita mainin game Control dia hanya mengambil VRAM sebanyak 3,8 GB. Tapi di sini kita harus perhatiin adalah bukan berarti walaupun dia bisa ngambil VRAM dengan jumlah mungkin hampir sama dengan GPU dedicated ataupun juga GPU add-on yang biasa kita beli misalkan kayak Nvidia ataupun juga AMD Radeon, itu nggak berarti FPS yang didapatkan itu akan sama dengan GPU add-on. Tentu aja dari segi processing powernya itu juga berbeda, spesifikasi yang ditawarkan misalkan jumlah compute unitnya itu mungkin juga jauh-jauh sangat berbeda. Jadi
yang teman-teman perhatiin di sini adalah bahwa kemampuan dari sebuah VGA card atau GPU itu bukan semata-mata bergantung pada sebuah VRAM-nya aja. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu yang masih punya pikiran kalau VGA kamu berapa giga gitu kan ya. Ya mungkin sekarang ini udah nggak relevan lagi karena ada banyak banget variabel yang itu mengindikasikan seberapa kuat ataupun seberapa powerful dari VGA card ataupun juga GPU kita. Dan mengenai VRAM itu bukan satu-satunya variabel yang bisa kita jadiin acuan bahwa VGA card ataupun juga GPU tersebut punya processing power yang kencang dan juga bisa menghasilkan FPS saat bermain game yang tinggi pula. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinao PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.